Bagian 17B. Kenapa? Tanya Adi ketika baru saja menggendong Maher ke tempat tidur. Saya ingin berbicara dengan Mas Adi. Laisa berjalan menuju ruang tengah, duduk di atas sofa di depan televisi. Sementara Adi menyusul di belakang Laisa, duduk di sampingnya, menimbun rasa penasaran. Mereka terdiam cukup lama, seakan menunggu lagu pembuka. Ada apa, Laisa? Apa yang membuatmu risau? Luke datang. Laisa menggigit bibirnya. Entah kenapa kalimat itu yang keluar. Lalu, Adi mengerutkan alisnya. Dia melamarku lagi. Tatapan mata Adi kini beralih ke sebuah vas bunga yang berisi beberapa tangkai bunga mawar. Oh, selamat kalau begitu. Laisa menatap Adi dengan alis saling bertautan. Masih belum mengerti apa yang Adi maksudkan dengan memberikan selamat padanya. Selamat untuk apa? Helaan napas keluar dari bibir Adi. Mata kelamnya menembus manik hasil milik Laisa yang kini saling beradu. Selamat buat kalian. Saya tahu mungkin ini terdengar kekanakan, tapi saya masih belum bisa menerima keputusanmu. Saya belum bisa melupakan rasa ini. Bibir Laisa melengkung ke atas, bahkan tawanya hampir meledak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Bukan seperti itu, Mas. Kamu salah. Salah. Laisa mengangguk mantap, sebuah senyuman terukir di bibirnya. Luke datang selain untuk mengetahui keadaanku pasca kejadian itu, dia juga melamarku kembali. Laisa menarik napas, memberi jeda sejenak pada hatinya yang semakin ramai. Saya menolaknya. Mata kelam Adi membulat sempurna. Bibirnya terbuka dan menutup lagi. 5 detik meresapi ucapan Laisa, barulah lelaki itu menyunggingkan senyumnya. Apakah tawaran Mas Adi masih berlaku untuk saya? Laisa menundukkan wajahnya, enggan menatap manik kelam milik Adi. Jemarinya saling bertautan, sesekali dia mengelus jari manisnya. Tentu, tawaran itu masih berlaku untukmu, Lais. Adi mendekatkan tubuhnya pada Laisa. Jadi, apa jawabanmu? Aku menerima tawaranmu, Mas. Jawab Laisa terbata. Bahkan kosakatanya jadi belepotan gara-gara dentuman di hatinya yang semakin bertalu. Kamu yakin? Kamu tidak dipaksa seseorang, kan? Gelengan kuat menjadi jawaban Laisa. Dia sudah memikirkan ini sejak peristiwa perampokan. Ditambah nasihat Mas Rey yang selalu bernyanyi di telinganya. Butuh keyakinan yang kuat untuk memutuskan satu langkah ke depan tanpa takut adanya penyesalan di kemudian hari. Laisa sudah mewanti-wanti hatinya sendiri agar tidak menengok ke belakang lagi. Kenapa? Kedua alis Laisa saling bertautan. Kerutan di kening semakin dalam. Apanya yang kenapa, Mas? Kenapa kamu menerima lamaran saya? Laisa membuang napas sebelum mengangkat tangan kirinya. Sebuah cincin putih dengan batu berwarna merah menghiasi jari manisnya. Saya tidak yakin jawaban saya bisa membuat hatimu tenang, Mas. Ada banyak hal yang membuat saya pada akhirnya memilihmu. Bukan hanya demi masa depan saya, tapi juga masa depan Maher. Maher sudah teramat dekat denganmu, Mas. Bahkan dia sudah menganggap kamu adalah papanya. Lagi pula, saya yakin kita berdua bisa menyembuhkan luka kita bersama-sama. Mungkin saat ini rasa yang saya miliki tidak terlalu besar. Saya masih menanam rasa ini.
Suatu saat saya berharap rasa ini akan tumbuh dan berbunga. Adi meraih tubuh Laisa dalam rengkuhannya, mencium pucuk kepala wanita yang teramat dicintainya. Tak butuh alasan yang tepat untuk membuatnya puas, asal wanitanya mau menerima lamarannya. Itu sudah cukup, karena dia tahu sejatinya cinta Laisa sudah tergambar jelas di kedua manik hasilnya. Akhirnya saya mendapat kamu. Terima kasih, Lais. Adi mengurai pelukannya, memandang wanitanya lekat. Lalu kapan kita menikah? Au, sebuah cubitan kecil bersarang di perut Adi, membuat lelaki itu meringis seraya mengusap bekas cubitan Laisa. Kamu calon istri yang kejam, Les. Saya kan cuma bertanya. Adi mengusap kemas rambut Laisa, sementara Laisa hanya mencubit sesekali memutar kedua bola matanya. Mas, saya menerima lamaranmu sekarang bukan berarti kita harus menikah secepatnya. Saya bahkan belum mengenal keluarga Mas Adi. Saya tidak tahu bagaimana reaksi mereka pada saya. Laisa menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Tenanglah, jangan takut. Keluarga saya orang baik, mereka pasti mau menerima kamu. Kabar bahagia itu segera tersebar ke keluarga besar Adi dan Laisa. Mas Ray dan Mbak Nadine menyambut kabar baik itu dengan dukungan penuh, bahkan ikut membantu persiapan acara lamaran resmi keluarga Adi. Sementara Erli paling heboh dengan teriakannya begitu Laisa meneleponnya. Dia bahkan sudah memilihkan beberapa tempat untuk priwet dan tema apa saja yang cocok untuk sahabatnya itu. Seperti malam ini, saat dua keluarga berkumpul di kediaman Laisa untuk menggelar prosesi lamaran, Erli sudah datang sejak 2 hari yang lalu dan memaksa Laisa menggunakan kebaya. Meski mereka sempat berdebat atas kebaya pilihan Erli yang terlalu mewah, akhirnya mereka sepakat untuk memilih kebaya pastel sederhana model kutu baru. Kamu cantik, Les. Sudah lama gak lihat kamu dandan kayak gini. Mas Adi pasti pangling sama kamu. Erli tersenyum menatap bayangan dirinya dan Laisa di depan cermin. Aku gak nyangka banget. Akhirnya kamu memutuskan untuk menerima Mas Adi. Aku harap lukamu benar-benar akan sembuh. Laisa membalik tubuhnya lalu memeluk Erli erat. Terima kasih, Er. Terima kasih karena selalu ada di saat aku sedang susah, sedih maupun bahagia. Kamu sahabat terbaikku. Shh, jangan menangis, nanti riasanmu luntur. Mbak Nadine datang ketika Laisa sedang mengusap matanya dengan tisu. Les, ayo keluar. Keluarga Adi sudah datang. Mereka bertiga keluar dari kamar Laisa, berjalan beriringan menuju ruang tamu tempat kedua keluarga berkumpul. Laisa menatap satu persatu orang yang hadir. Mas Ray duduk di samping Alexa, sementara di sudut lainnya Adi duduk diapit oleh dua orang lelaki yang berbeda usia. Laisa menebak salah satunya adalah ayahnya Adi, sedang di sisi lainnya terdapat wanita yang Laisa kenali sebagai ibunya Adi yang kini tengah memangku Maher. Setelah berbasa-basi sebentar, disusul acara ramah tamah, tibalah pada inti acara. Prosesi lamaran berlangsung tenang dan aman terkendali. Hanya celoteh Maher yang sesekali menjadi iklan penjeda dan membuat seisi ruangan menggelakkan tawa. Bu, Laisa menyalami calon mertuanya ketika keluarga Adi beranjak undur diri. Terima kasih sudah membuat Adi hidup kembali. Terima kasih, Lais. Bu Arini memeluk Laisa erat, pelukan seorang ibu kepada anaknya. Laisa tidak ngapa-ngapain, Bu. Justru Laisa minta maaf karena Mas Adi memilih saya, wanita yang jauh dari kata sempurna. Bu Arini menggeleng, menggoyangkan jilbab merah marunnya. Kamu wanita baik-baik dan hebat. Ibu senang Adi akhirnya memilihmu.
Maher berlari menyongsong Bu Arini memeluk erat kaki omanya. "Besok Maher main ke rumah Oma lagi ya?" "Iya sayang, besok Oma masak ikan bakar lagi ya." Bu Arini mengelus puncak kepala Maher lantas mengecup kedua pipi bocah itu. "Maher sudah pernah ketemu ibu?" tanya Laisa penasaran melihat interaksi mereka. "Sudah, sering malah. Setiap Adi membawa Maher bersamanya, dia selalu menyempatkan bermain ke rumah ibu." Bibir Laisa membulat. Selama ini dia berpikir Adi hanya mengajak Maher jalan-jalan. Ternyata lelaki itu sudah berjalan beberapa langkah di depan. Pantas saja Adi selalu mengatakan jika keluarganya pasti menerima dirinya. Lantas, fakta apa lagi yang akan Laisa temui? Beragam tanya sudah berkecamuk di kepala Laisa. Dia memicingkan matanya, mencari sosok lelaki yang sudah membuat hatinya berguling-guling. Bersambung. Akhirnya mereka sudah lamaran. Lalu bagaimana kisah mereka? Tunggu di episode berikutnya ya. Terima kasih.